Halo, Shalom. Welcome back with Aurelia Jiril Timur, mahasiswa STT Rumah Kristus Bitung Fripak. Dalam video spiritualitas kali ini, saya akan membahas materi mengenai hamba Tuhan dan jabatan. Nah, kita akan mengetahui terlebih dahulu jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, fungsi dari seseorang. Nah, berarti jabatan ini sangat berkaitan erat dengan pemimpin, di mana pemimpin ini memiliki tanggung jawab atau fungsinya, yaitu untuk berkuasa atau untuk mengatur orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, itu untuk duniawi. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang jabatan melalui persepsi Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, seperti mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dalam ayat ini dikatakan berfirmanlah Allah, berarti ini kata Allah, supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sama halnya dengan Kejadian 1 ayat 28. Di situ Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini Allah sendiri yang memberkati manusia, yang diamanatkan untuk menaklukkan dan berkuasa atas seluruh yang ada di bumi. Nah, berarti manusia mendapatkan kuasa untuk menaklukkan bumi dari Allah. Nah, kemudian dari Amsal 9:2, jika orang benar bertambah bersuka cita rakyat, tapi jika orang fasik, pemerintah berkeluh kesah rakyat. Jika orang benar bertambah bersuka cita rakyat, di mana berarti seorang pemerintah atau pemimpin yang benar membuat atau berdampak membawa sukacita bagi rakyat. Nah, sebaliknya, jika pemerintah ini fasik, maka rakyat berkeluh kesah, merasa sengsara, sehingga mereka berkeluh kesah. Nah, potensi kepemimpinan memiliki dua dampak yang jelas dalam ayat ini. Seperti yang saya katakan, jika orang benar yang memimpin, maka rakyat bersuka cita. Nah, sebaliknya, jika orang fasik yang memerintah, maka berkeluh kesah rakyat, sengsara rakyat. Salah satu kebutuhan manusia adalah untuk memimpin. Nah, makanya kita yang dikaitkan dengan hamba Tuhan harus seorang pemimpin ini memiliki identitas sebagai hamba Tuhan, sehingga dampak dari hamba Tuhan yang memimpin yaitu membuat rakyat bersuka cita. Sebenarnya kepemimpinan ini memang terlihat negatif, tetapi kita tidak bisa memungkiri atau tidak lupa bahwa tidak semua hal itu bisa disamaratakan jika itu tergantung kepada siapa yang memimpin. Jika hamba Tuhan yang memimpin, maka dikatakan oleh firman Tuhan Amsal 9 ini, bersukacitalah rakyat. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih konsep jabatan yang benar sehingga melakukan sesuatu positif dan bukan negatif dampak. Nah, makna jabatan yang pertama yaitu sebagai kepercayaan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12, di situ dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayan ini kepadaku. Nah, seorang yang memiliki jabatan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan atau orang-orang yang diberikan tanggung jawab kepada Tuhan, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan sehingga mempercayakan pelayan ini kepadaku. Nah, berarti jabatan ini adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan berarti adalah tanggung jawab kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan harus bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan, yaitu jabatan. Yang kedua sebagai penghargaan. Dalam Lukas 19 ayat 16-17,
Firman Tuhan, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Nah, makna jabatan yang kedua itu penghargaan, di mana upah kesetiaan di sini dikatakan upah dari seseorang yang dipertanggungjawabkan mina yang dapat melipat gandakannya, yaitu menerima kekuasaan atas 10 kota. Nah, kekuasaan atas 10 kota ini adalah penghargaan dari Tuhan karena hambanya yang telah mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemauannya. Nah, seorang yang memberikan kepercayaan pastinya akan merasa senang saat orang yang dipercayakan ini membuat lebih apa yang dikerjakannya. Nah, sehingga orang yang mempercayakan ini memberikan upah lewat pekerjaan keras yang menghasilkan sesuatu, hamba yang menghasilkan sesuatu lewat pekerjaan keras, sehingga hamba ini mendapat upah. Nah, yang ketiga yaitu jabatan adalah pelayanan, di mana seperti kita tahu bersama, jabatan ini berarti adalah orang-orang yang memiliki jabatan, orang yang lebih tinggi ada bawahannya, sehingga banyak orang-orang lewat jabatan ini menyalahgunakan jabatan. Ada yang sampai menindas atau sampai bertindak hal-hal yang menyakiti hati Tuhan atau yang berlawanan dengan firman. Nah, sehingga dasar pemikiran yang tepat dalam kita memiliki jabatan yaitu jabatan ini sebagai pelayanan. Dalam Lukas 22 ayat 26, di situ dikatakan, "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan." Di sini jelas dikatakan bahwa pemimpin sebagai pelayanan. Nah, karena itu jabatan ini harus kita maknai sebagai pelayanan, sehingga kita mengerjakannya dengan hati sebagai pelayan, mau memberikan yang terbaik dan tidak mencari keuntungan lewat jabatan ini. Nah, yang keempat yaitu tanggung jawab. Kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 7. Di situ dikatakan, "Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran." Kaitannya dengan jabatan adalah pemberian Allah untuk ditanggungjawabkan atau untuk dipertanggungjawabkan oleh manusia. Orang yang memiliki jabatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan untuk memelihara orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang kelima, yang terakhir, makna jabatan yang benar adalah kesempatan menghasilkan sesuatu yang besar. Bagaimana sih itu? Dalam Filipi 1 ayat 22 di situ jelas dikatakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Nah, di sini dikatakan di bagian A, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Nah, berarti kalau kita masih hidup sampai sekarang dan memiliki jabatan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Selama kita masih hidup, kita diperkenankan atau diharuskan menghasilkan sesuatu yang besar. Lewat jabatan ini kita diberikan wewenang sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Pada akhirnya, orang-orang yang memiliki jabatan haruslah memiliki 5 makna jabatan ini yang harus diketahui, yaitu sebagai kepercayaan, penghargaan, pelayanan, tanggung jawab, dan kesempatan, di mana hidup hanya sekali dan kita ini harus hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan memberkati banyak orang. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.